Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina H dengan NIM 240608501013 dari kelas B program studi pendidikan antropologi. Mungkin langsung saja kita mulai pada pembahasan kita kali ini, yaitu mata pelajaran antropologi pada kelas 10 SMA. Materi pokok yang saya ambil yaitu keberagaman budaya dan integrasi nasional. Model yang saya ambil juga yaitu problem based learning atau yang biasa disebut PBL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik sekalian. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa agar kegiatan belajar kita berjalan dengan baik. Doa dimulai. Doa selesai. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari materi keberagaman budaya dan integrasi nasional. Materi ini sangat penting karena kita hidup di negara yang memiliki keberagaman suku, bahasa, agama, dan adat istiadat. Melalui pembelajaran ini kita akan memahami bagaimana keberagaman tersebut dapat menjadi kekuatan untuk menjaga persatuan. Sebelum masuk lebih jauh, kakak ingin menanyakan beberapa hal untuk memantik pemahaman kalian. Yang pertama itu, menurut kalian bagaimana Indonesia yang sangat beragam bisa tetap bersatu? Nah, dan yang kedua itu, pernahkah kalian melihat atau mendengar konflik yang terjadi karena perbedaan budaya atau keyakinan? Dan yang ketiga itu, bagaimana peran ilmu antropologi dalam membantu menjaga persatuan di tengah keberagaman? Pertanyaan ini akan membantu kalian menghubungkan pengetahuan awal dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian mampu menganalisis keterkaitan antara keberagaman budaya dengan integrasi nasional. Kemudian menyajikan hasil analisis secara kreatif melalui kerja kelompok serta menumbuhkan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Pertama-tama, kakak ingin menampilkan sebuah video singkat yang menggambarkan kasus konflik sosial akibat toleransi dan perbedaan keyakinan. Silahkan kalian perhatikan dengan seksama bagaimana konflik horizontal ini muncul di tengah masyarakat. Belakangan ini, kasus intoleransi makin marak. Tindakan ini bukan cuma masalah biasa, tapi bisa jadi bibit radikalisme bahkan terorisme. Survei Setara Institut tahun 2023 nunjukin banyak pelajar SMA di 5 kota punya kecenderungan intoleran. Mereka yang harusnya jadi harapan bangsa malah terpapar paham yang memecah belah. Yang lebih miris, riset terbaru 2025 mengungkap adanya regenerasi teroris lewat pendidikan. Banyak mantan teroris nyekolahin anaknya di sekolah yang terkait jaringan mereka. Juli lalu, pemerintah meluncurkan program sekolah rakyat. Nah, di sekolah ini, program sekolah damai dari BNPT dianjurkan untuk diajarkan. Tujuannya jelas, buat tanamkan nilai Pancasila, toleransi, dan HAM sebagai benteng dari paham radikal. Gimana menurut lo? Apa program ini bakal efektif jadi benteng buat generasi muda? Komen pendapat lo. Dari video tersebut, kita melihat adanya kasus konflik horizontal yang dipicu oleh intoleransi antar umat beragama. Ini adalah contoh nyata bagaimana keberagaman jika tidak dikelola dengan baik justru menjadi ancaman terhadap integrasi nasional. Masalah inilah yang akan kita analisis secara mendalam hari ini. Selanjutnya, silahkan kalian membentuk kelompok berisi 4-5 orang. Kakak telah menyiapkan LKPD yang berisi paduan analisis. Mohon dibaca terlebih dahulu.
Tugas kalian dalam kelompok adalah yang pertama itu mengidentifikasikan masalah pokok yang terdapat dalam kasus konflik intoleransi tersebut. Apa yang ditolak, siapa yang berkonflik. Yang kedua itu menentukan unsur-unsur keberagaman budaya dan keyakinan yang terlibat dalam masalah tersebut. Dan yang ketiga itu menganalisis bagaimana masalah konflik horizontal tersebut berdampak pada integrasi nasional dilihat dari sudut pandang antropologi, misalnya mengapa kelompok tertentu menolak keberagaman. Silahkan mulai bekerja dalam kelompok masing-masing. Kakak akan berkeliling memberikan bimbingan jika diperlukan, atau mungkin ada yang belum paham, nanti kakak akan bimbing. Baik, sekarang setiap kelompok diminta menuliskan hasil analisisnya dalam bentuk sederhana, seperti mind map atau poster mini. Jika sudah selesai, silakan perwakilan kelompok mempresentasikan secara singkat. Terima kasih kepada semua kelompok. Dari pemaparan kalian, kita dapat melihat bahwa konflik SARA atau intoleransi adalah tantangan serius dengan memahami akar perbedaan budaya dan keyakinan melalui perspektif antropologi yang mengajarkan kita untuk melihat keragaman secara holistik. Kita dapat lebih menghargai keberagaman dan menjaga persatuan. Baik adik-adik, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita simpulkan bersama. Hari ini kita belajar bahwa Indonesia memiliki keberagaman budaya yang sangat luas. Konflik horizontal yang disebabkan intoleransi adalah salah satu ancaman nyata. Integrasi nasional ditumbuhkan untuk menjaga persatuan di tengah perbedaan tersebut. Dan melalui pendekatan antropologi yang bersifat holistik dan menghargai perbedaan, kita dapat memahami potensi konflik dan solusi dan atas keragaman dengan lebih bijak. Untuk tugas refleksi, silahkan kalian menuliskan secara singkat hal baru apa yang kalian pelajari hari ini, dan bagaimana kalian akan menerapkan sikap toleransi dan anti intoleransi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang kakak dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.